Halo Jo, gimana kabar? Wah, aku mah sehat. Lu, aduh udah lama banget gak ketemuan nih, cuma bisa lewat telepon-teleponan doang jadinya. Iya. Kok ini lu miring sih, nggak bisa horizontal gitu? Wah, lagi gini sih. Nah, Gitu, jadi lebih enak kan ngomongnya sini gitu. lu hari ini ngapain aja kan? Karena udah lama banget, udah lama banget kerja. Lalu SMA. Ya, gua ya kayak biasa lah, SMA mah ikut-ikut aja apa yang ada, kerjain PR, ikut panitia, gitu-gitu lah. Tapi nih, sekarang gue punya hobi baru nih. Karena gue bosan, jadi gue suka ngoleksi mainan kayak gini nih. Oh, bagus juga. Yo, ini masih ada banyak lagi nih. Di sini ada kartu Pokemon. Nah, terus ini blokis kayak mainan brand dari Cina gitulah. Terus apa ya? Gundam juga ada Gundam. Nah, yang paling banyak nih gue punya Hot Wheels loh. Gitu. Aduh, susah lagi. Lu koleksi outfit. Iya. Nah, nih. Mantap gak nih? Gila deh. Lu udah gede gini masih aja main Hot Wheels. Paling biasa buat foto ya. Hot Wheels mah buat siapa aja juga bisa kali. Nih ya, gue main Hot Wheels tuh bukan cuman sebagai mainan doang, tapi bisa buat aset dan investasi. Contohnya gini, jadi di sini Hot Wheels ini jenisnya basic karena dia nggak punya special car dan kartnya masih warna biru. Biasanya kalau yang basic sih emang cuman 30 ribuan, tapi karena ini lagi populer banget, gue beli di harga 75 ribu. Buset. Emang harga lo berapa? Kalau bisa nemu di kayak di Alfamart atau di toko-toko mainan biasa sih 36 ribu kali ya. Ah, gila dong. Nggak bisa dibilang begitu juga sih karena Hot Wheels masih bagus, itu masih bisa dijual. Kemudian kalau gue cek-cek di toko lain itu bisa harganya up to 100 sampai 140 ribu. Jadi bisa gue manipulasiin kalau pengen gue jual lagi. Wah, hebat. Ya. Makanya tips dari gue kalau lu pengen koleksi Hot Wheels, cari-cari deh yang kayak di Jepangan gitu. Jadi yang lagi populer banget sama yang di paling minati oleh warga-warga Indonesia. Apa hubungannya dengan Hot Wheels sama Barbie? Terus sama Barbie, wah ada hubungannya. Ini ya gue nemu videonya nih. Hot Wheels adalah kayak mainan mobil atau gagas nomor satu di dunia. Bahkan saking populernya, hingga segini pula orang yang keliru semua gagas dengan sebutan Hot Wheels. Tapi di balik kepopulerannya ini, kalian tahu nggak kalau sebenarnya Hot Wheels memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Barbie? Iya deh, ada hubungannya ternyata. Gue males ah, nonton videonya panjang banget. Lu ada video singkat nggak sih yang bisa ngejelasin sejarah Hot Wheels? Ya, ada dong. Nih, Wus, banyak juga ya. Sejarah, masa kejayaan, terus kemudian keruntuhan. Apalagi nih, fenomen sosial sama teori-teori. Gua ya. tonton dulu aja deh video tentang sejarah. Hot Wheels, merek diecast nomor 1 di dunia ini sering dijadikan sebutan umum untuk semua diecast dan memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik. Dimulai pada pertengahan tahun 1960-an, Elliot Handler, salah satu pendiri Mattel yang sukses dengan Barbie, terinspirasi untuk membuat mainan mobil yang lebih menarik dan playable. Setelah melihat putranya bermain dengan mobil Matchbox yang dianggapnya cukup membosankan. Lalu pada tahun 1967, Elliot merekrut seorang desainer mobil motors yang bernama Harry Bentley Bradley dan insinyur aerospace Mattel Jack Ryan. Dan pada hasilnya, pada tahun 1968 lahirlah The Sweet 16
16 mobil bergaya hot rod dengan ban plastik ringan, Dalren, yang membuatnya bisa melaju dengan cepat. Nama Hot Wheels sendiri muncul dari celetukan Elliot ketika dia melihat ban prototipe yang menimbulkan efek panas. Selain itu, mobil Hot Wheels juga merilis lintasan untuk balapan. Nah, di awal kemunculan Hot Wheels ini, dia langsung populer. Namun sempat muncul urban legend mengenai perselisihan antara General Motors terkait desain Corvette. Pada tahun 1969, Harry Bentley Bradley keluar dan digantikan oleh Gerald Guilford yang kemudian menciptakan model ikonik seperti Twin Mill. Nah, desainer legendaris seperti Larry Wood yang bergabung saat itu. Meskipun Guilford juga keluar setahun kemudian, Hot Wheels terus-menerus melakukan inovasi dengan merilis seri Sizzler, mobil bermotor, dan juga bertema Drag Race, Snake vs. Mongoose, sehingga mengalami penurunan penjualan di awal tahun 1970-an. Meskipun begitu, Hot Wheels akhirnya bangkit lagi pada tahun 1974 dengan series Flying Colors yang menampilkan stiker dekoratif, sebuah inovasi baru di dunia diecast. Langkah ini pada akhirnya dapat menyelamatkan popularitas mereka dan menjadi fondasi untuk era berikutnya yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Oke, jadi sebenarnya si Hot Wheels ini emang punya kerabat deh sama Barbie, dan ternyata dulu Hot Wheels punya pesaing namanya Matchbox. Kebetulan gue punya satu di sini, dan semakin dia sukses, Hot Wheels berani untuk merangkul Matchbox dalam satu perusahaan yang sama. Dan ada satu hal yang unik menurut gue ya, karena motivasi si pembuat Hot Wheels ini untuk membuat Hot Wheels adalah karena ia ingin mengembangkan brandnya itu menjadi lebih fungsional gitu. Itu kalau dari sekolah gue disebutnya semangat magis sih. Magis apa tuh, Nak? Ah, ya udahlah, masih dibahas. Gue pengen nonton selanjutnya dulu ya. Jadi, masa kejayaan Hot Wheels itu ada 3 bagian atau 3 periode. Periode pertama itu adalah era Redline original saat tahun 1968 sampai 1977. Di sini nih tuh mulainya ada Hot Wheels dengan seri Sweet 16, dan ini tuh mobil-mobilnya itu masih custom made banget, nggak kayak gini, dan line-nya itu lebih kayak custom lah, ngerti lah gimana customnya. Nah, sebenarnya periode ini tuh masih dianggap itu mobil Hot Wheels itu eksklusif, bukan inklusif. Jadi nggak terlalu banyak orang yang mempunyainya, dan sehingga Hot Wheels itu menjadi bahan yang sangat bagus bagi para kolektor. Tapi saat mulai masuk ke tahun 1990-an, di mana Hot Wheels itu makin banyak diproduksi karena kejayanya itu makin meningkat lagi. Inilah masa periode kedua, yaitu di mana Hot Wheels itu mulai lebih banyak direproduksinya. Yang dulunya itu eksklusif, sekarang menjadi inklusif bagi anak-anak, bagi orang tua, untuk siapapun. Dan pas untuk periode ketiga, akan menyerahkan kepada Bang Menzo. 1, 2, 2, bawaan. Ya, jadi di era 2000-an ini itu merupakan Hot Wheels memberikan sistem kolektibilitas yang baru. Ini ditunjukkan dengan adanya Treasure Hunt atau Super Treasure Hunt. Jadi itu kayak merupakan ya edisi bukan eksklusif sih, melainkan kayak edisi terbatasnya Hot Wheels, dimana kayak bakal ada beberapa mobil yang modelannya sama, tetapi dia diberikan sebuah logo api putih ataupun emas. Yang emas ini tuh yang dicari orang-orang ya, karena dia tuh mobilnya bannya tuh karet dan juga bahannya tuh lebih premium pokoknya lah ya. Jadi harganya tuh bisa lebih tinggi daripada yang lainnya gitu lah ya. Nah, lalu pada tahun 2000-an ini tuh merupakan berkembangnya internet, sehingga adanya muncul komunitas Hot Wheels dan juga brand Hot Wheels itu menjadi lebih mendunia. Karena emang kita ketahui bahwa internet itu emang memudahkan untuk memberikan informasi gitu lah ya. Sama juga dengan halnya dengan komunitas, di mana orang-orang tuh lebih tersebar, lebih tahu gitu loh tentang keadaan Hot Wheels itu. Lalu dengan orang-orang yang memiliki kegemaran yang sama, yaitu Hot Wheels, mereka bisa berkumpul menjadi satu komunitas. Ya. Wah, ternyata emang Hot Wheels ini keren banget karena dia itu
tahun 2000-an sempat kolaborasi sama The Simpsons ya. Sama ya paling gila sih menurut gua tuh, dia ngebuat kartun sama dia sponsori NASCAR. Itu kayak mobil beneran dibikin, dimodif, dicat jadi mobil Hot Wheels gitu, dan ada loh hasilnya ininya. Itu keren banget sih, lu dapet infonya bagus banget ya. Kalau soal peruntukan Hot Wheels itu gimana sih? Apa videonya udah ada tuh ya? Boleh lihat deh. Masa keruntuhan Hot Wheels pada penurunan minat dan popularitasnya di beberapa periode, terutama setelah melakukan perubahan besar dalam produk dan strategi pemasaran Mattel. Salah satu contohnya adalah ketika Mattel mulai fokus kepada varian yang lebih fokus kepada koleksi daripada mainan untuk bermain, yang mengurangi daya tarik bagi sebagian penggemar. Berikut beberapa poin yang dapat menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu perubahan fokus produk. Mattel, produsen Hot Wheels, telah melakukan beberapa perubahan signifikan dalam produk mereka. Beberapa kolektor dan penggemar merasa bahwa fokus pada varian yang lebih berfokus pada koleksi, seperti varian premium dan penurunan kualitas pada mainan standar, telah mengurangi daya tarik Hot Wheels bagi sebagian orang. Berikutnya yaitu perubahan strategi pemasaran. Beberapa penggemar juga mengkritik perubahan dalam strategi pemasaran Hot Wheels, misalnya fokus pada penjualan secara daring dan ketersediaan toko-toko retail tradisional yang telah membuat sebagian penggemar merasa sulit untuk mendapatkan koleksi Hot Wheels yang mereka inginkan, menurut beberapa sumber di Blibli. Berikutnya yaitu munculnya alternatif. Beberapa penggemar juga beralih ke merek diecast yang menawarkan varian yang lebih sesuai dengan minat mereka, seperti model diecast skala 1:18 yang lebih detail atau varian mobil klasik yang kurang populer di Hot Wheels. Yang terakhir yaitu faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal seperti perubahan tren mainan atau juga dapat mempengaruhi popularitas Hot Wheels. Kesel banget tuh. Ini apa ya? Lu kalau emang punya perusahaan yang udah berjaya, atau gue emang jangan gak tahu diri sih. Ini Hot Wheels ini yang pertama dia suka ganti-ganti strategi, ganti kemasan. Kemudian ya egois lah menurut gue lah ya. Tapi ada satu hal yang menurut gue emang udah pasti sih, karena kayak krisis ekonomi sih semua orang juga pasti bakal kena sih. Iyalah. Tapi menurut lu kayak fenomena-fenomena sosial gitu tuh pasti bakal beda ya antara orang tua dengan anak gitu ya? Ya pasti beda lah, dari umurnya aja udah jauh. Iya sih. Kalau gua kan bakal suka karena kayak buat didagangin aja gitu ya. Tapi kalau orang tua tuh masih suka nggak ya kira-kira? Siapa tahu, pasti kita cek videonya. Nah, kayak juga ya ada videonya. Oke, betul. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang fenomena sosial Hot Wheels terhadap anak-anak. Nah, Hot Wheels sendiri ini masih menjadi sesuatu yang hanya sebagai alat atau mainan untuk bermain-main saja. Rasa senang mereka ini terwakilkan dengan berbagai jadi Hot Wheels yang semakin berinovasi dan semakin istilahnya semakin keren gitulah. Seperti LBWK, RWB, dan Pandem merupakan berbagai body kit yang ada di mobil Eropa dan di Jepang. Dan juga ada pula sport car seperti McLaren F1, McLaren P1, dan juga ada Ferrari yang sekarang sudah kembali menjalin kolaborasi dengan Hot Wheels. Bagi mereka, Hot Wheels ini sudah mempunyai banyak hal. Mereka tidak perlu mencarinya dengan
mencarinya pada merek yang lain karena bagi mereka ini Hot Wheels ini sudah cukup bagi mereka dalam berbagai aspek untuk bermain mereka. Nah, dan yang paling penting adalah Hot Wheels ini merupakan aset yang penting untuk mereka di masa depan. Mereka mendapatkan Hot Wheels ini baik dari mencarinya dari membeli dari toko langsung di minimarket di Indomaret ataupun di supermarket seperti Superindo, ataupun juga mereka mendapatkannya dari bertukaran atau barter dengan teman sebayanya ataupun dengan orang lain juga. Mereka menjadikan Hot Wheels juga bukan sebagai alat untuk bermain-main saja. Mereka kemudian seiring mereka bertambah umur, mereka menyadari seberapa pentingnya dari Hot Wheels ini, dan mereka menjadikan Hot Wheels ini bukan sebagai hanya alat untuk bermain-main saja. Mereka menjadikan Hot Wheels ini sebagai sebuah transaksi. Ternyata permainan Hot Wheels tidak hanya dimainkan oleh anak kecil saja, tetapi orang tua atau bahkan orang dewasa dapat memainkan atau mempunyai permainan Hot Wheels ini. Karena Hot Wheels sendiri itu tidak memandang usia. Hot Wheels bisa dimiliki oleh semua orang, bahkan orang dewasa pun juga. Nah, orang dewasa biasanya membeli Hot Wheels ini untuk mengoleksi atau dipajang dalam sebuah kotak atau lemari yang mereka sediakan gitu. Jadi kayak cuman aksesoris di rumah doang, kayak tambahan keindahan atau perlengkapan indah di rumah gitu. Jadi mereka mengoleksi Hot Wheels ini karena pertama harganya yang murah, terus unik-unik sekali bentuk-bentuknya, apalagi warna-warnanya. Yang kedua itu Hot Wheels ini banyak dijumpai gitu, tapi ada sejenis yang langka gitu ditemui. Jadi akhirnya kayak mereka berlomba-lomba untuk mencari dan mengoleksi Hot Wheels yang langka ini. Tetapi karena mungkin ada semakin kebiasaan yang terus-menerus membeli, itu ada orang yang kayak merasa bosan, terus kayak udah malas gitu mengoleksi permainan Hot Wheels ini. Tapi yang mengoleksi ini tuh ada rasa nostalgia dan ada kayak rasa ingin mempunyai sebuah mobil yang menjadi nyata gitu. Karena kalau yang saya lihat dalam pengoleksian ini, orang dewasa itu kayak yang ingin impian mobil mereka imajinasikan menjadi sebuah Hot Wheels dan membuatnya, dan akhirnya ya mereka beli dan akhirnya dikoleksi buat menjadi sebuah koleksi dalam ya lemari mereka, dan mengimajinasikan bahwa mobil itu adalah mobil benaran yang ingin mereka impikan. Jadi itu fenomena sosial yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Sekian dan terima kasih. Oke, gue ngerti sekarang. Jadi sesuai dengan pengetahuan gue sih, ini tuh videonya tuh berkaitan dengan satu teori namanya teori konsumsi. Jadi di sini jelaskan kalau menurut John Baudrillard itu ini tuh tentang simulakra dan hiperrealitas dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Hot Wheels tidak hanya sekedar mainan, tetapi juga representasi simbolik dari mobil-mobil impian. Ngejelasin mengenai kenapa orang-orang dewasa itu lebih menginginkan Hot Wheels atau merek-merek diecast yang lebih besar dan lebih kayak lebih detail gitu. Nah, karena mereka tidak bisa membelinya, tetapi mereka mempunyai pajangannya. Yang kedua dari Thorstein Veblen, di mana dia menjelaskan teori konsumentolog mengenai fenomena kolektor Hot Wheels yang memamerkan koleksi mahal atau langkah mereka sebagai simbol status dan kekayaan. Ini menjelaskan mengenai orang-orang atau anak-anak kecil yang lebih suka cari-cari Hot Wheels yang mahal gitu, meskipun detailnya ya biasa-biasa aja. Dan yang terakhir adalah Pierre Bourdieu, konsep modal budaya, yang menjelaskan kalau anak-anak itu memiliki latar belakang berbeda, sehingga mereka ini mempunyai preferensi dan juga
kayak selera-selera tentang model-model Hot Wheels yang berbeda gitu. Jadi begitu. Kalau menurut lu sendiri gimana? Representasi Hot Wheels dalam anak-anak sebagai mainan anak-anak tercermin di dalam buku Erving Goffman berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang diterbitkan pada 20 Mei tahun 1959. Buku ini berisikan mengenai interaksi sosial yang dapat digambarkan seperti pertunjukan teater atau pertunjukan drama, di mana ada panggung depan dan panggung belakang. Peristiwa di depan panggung atau front stage itu digambarkan ketika anak-anak sedang bermain di depan orang tuanya. Jadi ketika anak-anak sedang membunyikan suara ngeng atau teriak ke temennya, mobilku kalah, mobilmu menang. Atau mungkin juga mengatur track agar terlihat rapih. Nah, itu merupakan reaksi dari anak ketika ia mau menunjukkan performa terbaik di depan orang tuanya. Nah, peristiwa ini juga sama seperti di teater ketika aktor sedang menunjukkan performa terbaiknya agar ditonton dengan baik oleh para penontonnya. Namun ketika sudah di belakang panggung atau ketika anak-anak sudah sendirian, tidak diperhatikan oleh siapapun, maka ia akan bermain lebih bebas. Ia tidak perlu membunyikan suara ngeng ataupun tidak perlu untuk membereskan track ataupun mengikuti aturan-aturan yang ada seperti dia akan membanting mobilnya. Itu merupakan perwujudan dari ketika aktor sudah tidak lagi menampilkan performa terbaiknya karena sudah tidak terlalu diperhatikan oleh para penonton. Berbeda dengan teori panggung, teori role play atau teori kedua kita merupakan teori di mana anak-anak berusaha menempatkan diri sebagai pelaku sosial di dalam masyarakat. Maksudnya gimana? Jadi ketika anak-anak ini sedang bermain Hot Wheels, mereka itu seolah berlagak seperti seorang pembalap profesional yang kerjaannya bisa cepet gitu ngejalanin Hot Wheels. Ataupun mungkin sebagai montir yang memperbaiki mobil ini ketika dia nabrak di rel balapan. Ataupun menjadi seorang polisi yang menilang mobil ini karena terlalu cepat. Nah, proses ini dijelaskan sebagai proses pembelajaran anak. Anak-anak sedang belajar untuk mengerti nilai-nilai sosial dan peran sosial di dalam masyarakat, di mana dia mencoba memposisikan diri sebagai masyarakat itu sendiri meskipun dia masih seorang anak-anak. Seperti orang dewasa, anak-anak juga ingin dipandang memiliki kesan positif dari sekitarnya. Contoh, ketika anak-anak ingin mendapatkan status sosial yang tinggi, maka anak-anak akan secara otomatis memamerkan koleksi mobil langka mereka. Kedua, misalnya mereka mau memamerkan dirinya sebagai pemimpin, maka dia akan membuat aturan-aturan main kepada teman-temannya dan teman-temannya akan menganggap dia sebagai seorang pemimpin yang hebat. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak juga memiliki sifat haus validasi dimulai dari mereka sejak kecil.